Ya, jadi hari ini saya datang ke DPD Golkar Sukoharjo, ya kan, atas undangan dari Ketua DPD 2 Sukoharjo bahwa hari ini ada acara rapat pleno. Nah, dihadiri oleh dari setiap kecamatan ada di sini, dan saya akan diperkenalkan kepada semua kader-kader Golkar di Sukoharjo ini. Dengan tujuan adalah segera mempersiapkan untuk 2024, ya kan? Padi sudah menguning dan siap dipanen, ya, tahun 2024, ya. Jadi 2024 itu sudah waktunya padi itu harus dipanen, panen raya besar, ya. Tadi membawa berapa bantuan? Oh, jadi begini, saya akan mempersiapkan terkhususnya di Dapil 5 Jawa Tengah ini, ya. Golkar saya akan persiapkan untuk segera membangkitkan Bakumham, ya, Badan Hukum Advokasi untuk Hukum dan HAM, ya. Jadi di 3 kabupaten 1 kota Madia ini, ya, segera mengaktifkan Bakumham, ya. Nah, selanjutnya harus segera berkarya, harus segera, ya, bercitra untuk masyarakat bisa merasakan bantuan hukum, ya, sehingga masyarakat yang baru mengejar keadilan, kebenaran keadilan, nah itu harus ditegakkan. Silakan datang ke Golkar, DPD Golkar, minta bantuan, itu semua gratis, ya. Kami persiapkan masyarakat untuk mencari keadilan secara gratis, ya, secara gratis, ya. 3 kabupaten, Solo, Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo. Solonya adalah Kota Madia, ya. Silakan datang, kita persiapkan tim kami untuk membantu para masyarakat. Selain DPD Sukoharjo, apa sudah ke DPD yang lain? Ya, jadi hari ini saya di Sukoharjo dan besok saya akan melakukan kegiatan di Golkar Surakarta. Ya, Surakarta Solo. Ada 54 kurang lebih masyarakat yang meminta bantuan, ya, ke Bakumham Golkar Surakarta untuk pendampingan hukum, ya, terkait untuk permasalahan tanah. Dan besok saya akan temuin masyarakat tersebut yang meminta bantuan, dan segera kami akan upayakan hukum, ya, agar mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Inilah wujud dari Golkar di Dapil 5 Jawa Tengah. Saat ini selaku apa? Ya, saya di sini datang selaku penasihat ahli Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai Golkar DPP. Yang kedua, saya adalah sebagai wakil ketua, ya, Badan Hukum dan HAM, ya, Bakumham, ya, dari Kosgoro 1957. Jadi, apa ini berhubungan dengan rencana 2024? Ya, jelas. Jadi ini semuanya akan berhubungan nanti untuk persiapan di 2024. Ya, sekali lagi padi sudah menguning dan siap untuk dipanen 2024. Ya. Jadi Optimis ya 2024? oh, sangat optimis sekali. Tidak ada yang tidak optimis. Hidupnya harus optimis selalu. Ya. Artinya sekarang posisi Pak Hendy sudah menguning. Oh iya, saya sudah melabuhkan hati saya di Golkar, di Kuning, ya. Dan mari kita siapkan perjuangan kita untuk mencapai di tahun nanti 2024. Siap. Sejauh ini persiapan untuk proses ke sana, mengingatkan sampai sekarang aturan terkait pemilihan umum besok 2024 kan masih tarik ulur masalah parliamentary electoral threshold bagi calon, apakah suara terbanyak maupun suara berdasarkan nomor urut. Ya, kalau saya tidak ada urusan dengan nantinya ada kebijakan dari pemerintah, aturan apapun juga saya akan taati, saya akan ikuti. Tapi yang jelas, ya, mari kita berkarya, kerja dan kerja dahulu, biar masyarakat bisa melihat. Ya, bukan berarti nanti 2024 dengan adanya caleg tuh saya baru hadir, saya bekerja lagi, ya, akan mencari perhatian kepada masyarakat. Bukan. Dari 2021 sekarang ini sudah mulai bekerja, menunjukkan nih loh apa yang kita mau buat masyarakat kita ini, ya kan?
Jangan nantinya pas 2024 aja mau nyalek baru datang. Enggak. Sekarang kita kerja itu dulu. Ada target nggak? Dari DPP sendiri ada target untuk Pak Hendrinya? Oh iya jelas. Dari DPP ada target untuk Dapil 5 Jawa Tengah, kursi untuk DPR RI harus minimal 2. Kalau sekarang ini baru 1 kan? Sekarang harus ada 2. DPR RI harus 2 untuk Dapil 5 Jawa Tengah. Dan saya siap diterjunkan untuk berjuang mendapatkan apa yang menjadi keinginan daripada DPP. Minimal 2 kursi untuk Dapil 5 Jawa Tengah. Yakin untuk dapatinnya? Oh, insya Allah, yakin dengan sangat yakin. Kun fayakun. Pak Henry, kemarin kan sudah berpengalaman menggeluti wilayah Solo Raya Dapil 5 khususnya. Ya. Catatan apa yang menjadi hal penting yang nanti akan dilakukan ketika maju di Dapil 5? Catatannya kan kembali lagi seperti hal gini ya. Waktu 2019 saya hadir di Dapil 5 Jawa Tengah ini sebagai orang baru. Yang kedua, partainya juga bukan partai besar seperti Golkar ya. Sudah solid, punya network yang sangat luas. Dengan partai saya tidak sebesar Golkar aja dan saya orang baru, suara saya total hampir 50.000. Saya tidak dilantik memang dikarenakan parlemen threshold kan tidak masuk. Nah, sebenarnya simpel saja, mudah saja. Dengan hati kita melayani. Ini loh, punya mata kita harus melihat tentang permasalahan penderitaan masyarakat, punya kuping itu mendengarkan keluhan masyarakat, punya hati ikut merasakan, dan punya pemikiran ini untuk mencarikan cara dan solusi. Selanjutnya adalah berani melangkah. Itu aja dengan ketulusan hati, insya Allah pasti masyarakat akan mendukung dan memberikan suaranya kepada kita. Ya, jadi dengan hati aja sudah cukup. Dan saya sudah punya pengalaman cukup banyak itu. Terakhir, karakteristik masyarakat Dapil 5 itu apa yang paling mungkin bisa diangkat untuk diperjuangkan seandainya Pak Henry nanti maju dan terpilih? Karakteristiknya adalah Dapil 5 Jawa Tengah ini apa sih? Cuma turun ke lapangan, didatengin, silaturahmi, dirungokke. Itu juga mereka sudah senang kok. Tapi kalau caleg tidak pernah mau turun, bagaimana masyarakat mau memilih? Oh, tahu juga enggak. Mukanya koyo apa ya ora ngerti kok. Datengin, silaturahmi, dengarkan. Setelah itu carikan penyelesaian solusinya. Mungkin permasalahan pertanian mungkin yang apal kalau tanya sama saya di Dapil 5 Jawa Tengah ini Sukoharjo, Boyolali, kata Sukoharjo semua aku apal dari ujung mana masalah apapun juga sudah apal. Wong sekarang aku kan belum punya kuasa. Nek duwe kuasa ya tak selesaikan semua. Sudah apal. Kok udah apal saya. Sudah punya solusi. Wes, masalah gini loh. Berapa tahun Indonesia merdeka? Lebih dari 40 tahun. Indonesia merdeka kan? 45 sekarang 2020. Berapa tahun? 70 tahun lebih. Iya kan? Sandang, pangan, papan. Ini kan zaman Soeharto sudah jalan. Sandang, pangan, papan. Tahun berapa sekarang? 2021. Apakah sandang, pangan, papan ini sudah tercukupi? Mari kita lihat di Dapil 5 Jawa Tengah. Berapa banyak orang yang belum tercukupi sandang, pangan, papan? Pasti banyak sekali. Nah, selanjutnya air. Air itu adalah pemberian dari Gusti Allah. Sumber alam. Berapa banyak di Solo sekitarnya ini yang bermasalah dengan air, terutama Sukoharjo. Air ini loh, dari zaman Belanda sampai hari ini loh, tidak pernah selesai masalah itu. Apakah ini ada modus konspirasi sehingga akhirnya setiap tahun atau berapa bulan sekali masyarakat dipaksa untuk membeli air? Dan perusahaan itu adalah perusahaan yang tanda kutip, saya duga ada oknum permainan di sini, sehingga akhirnya masyarakat membeli dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Kenapa tidak selesaikan masalahnya? Ini masalah hal yang simpel saja, nggak terlalu sulit. Air aja jadi masalah kok. Jadi mau sampai kapan ini? Mau sampai kiamat nanti? Tidak selesai-selesai. Nah, maka daripada itulah kita ini sebagai caleg harus mengerti permasalahan, carikan masalah, selesaikan segera, sehingga masalah ini bisa terselesaikan dan masyarakat bisa merasakan apa yang sudah kita bisa perbantukan buat mereka. Nah,
Ya itu memang catatan yang memang nanti pada akhirnya akan diperjuangkan ketika maju. Loh iya, sekarang begini aja, contohnya begini ya, simpel. Insya Allah 2024 saya terpilih DPR RI, Komisi 3 saya akan pilih. Begitu saya duduk di Komisi 3, hal yang paling simpel aja, Bakum HAM. Bakum HAM ini, ya, kalau sudah bisa dilaksanakan di wilayah ini semuanya, masyarakat yang minta bantuan, dibantu sama kita. Kalau saya di DPR RI dengan gampangnya, saya akan membantu. Kalau memang ada memutarbalikkan warna bendera kita, putih jadi merah di dalam keadilan, maka saya akan tabrak sampai kemanapun juga. Nah kalau itu dilakukan, berarti masyarakat bisa merasakan, oh saya punya ya calon legislatif yang saya pilih kemarin di DPR RI, sekarang setelah terpilih, datang ke dapil kita untuk membantu masyarakat yang membutuhkan hukum. Itu hal yang mudah sekali. Pertanyaan saya, sekarang yang kemarin terpilih, apakah mereka sudah dulu DPR RI, terutama DPR Komisi 3, apakah ada yang mereka memperhatikan Bakum HAM ini? Apakah ada orang mereka yang membantu masyarakat kita? Dia mencari keadilan? Nggak ada. Kalau saya nanti, paling gampang, Bakum HAM jalankan, saya duduk di DPR RI, Komisi 3, nah selanjutnya apa? Kalau ada yang membutuhkan, saya turun ke sini. Mana yang memutarbalikkan tentang keadilan? Oh, saya tegakkan di sini. Saya Komisi 3, saya tegakkan. Di mana kepolisian saya datangi, di mana kejaksaan saya datangi, di mana pengadilan saya datangi. Itu aja hal seperti kayak gitu. Kalau kita lakukan terus-menerus, masyarakat akan merasakan, oh ini loh hasilnya wakil saya jelas nyata. Tidak hanya banyak bicara, tapi kerja dan kerja. Terima kasih Ya, Indra. ada ya. Oke.